Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredela Azaria. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Ini penjelasannya. Masa demokrasi terpimpin 1957 sampai 1965 dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya Badan Konstituante dan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila. Namun oleh Presiden Soekarno diartikan terpimpin mutlak oleh presiden atau penguasa. Hal yang paling mendasari pembentukan demokrasi terpimpin adalah kepribadian Soekarno dan militer yang dituangkan dalam suatu konsepsi tentang suatu sistem yang asli Indonesia. Namun sistem ini ditolak oleh Hatta karena dikhawatirkan bahwa hal ini akan kembali pada sistem tradisional yang feodal, otokratis dan hanya dipakai demi kepentingan raja. Pada bulan 5 Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Soekarno juga membubarkan konstituante yang ditugasi untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan kembali ke UUD 45. Soekarno memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat, dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama Islam, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Ciri-ciri demokrasi terpimpin di Indonesia. 1. Dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik. 4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Kelebihan demokrasi terpimpin adalah: 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Kekurangan demokrasi terpimpin adalah: 1. Ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. 2. Kebebasan partai dibatasi. 3. Memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal ini terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. 4. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal ini semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kebijakan pemerintah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. A. Pembentukan MPRS. B. Pembentukan DPAS. C. Pembentukan Kabinet Kerja. D. Pembentukan Front Nasional. E. Penataan organisasi pertahanan dan keamanan. F. Penyederhanaan partai-partai politik. G. Penyederhanaan ekonomi.
Pembentukan MPRS sesuai dengan diktum dekrit, maka Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara berdasarkan Pempres nomor 2 tahun 1959. Seluruh anggota MPRS tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu 1. Setuju kembali kepada UUD 1945. 2. Setia kepada perjuangan rakyat Republik Indonesia. 3. Setuju kepada manifesto politik. Dalam sidang-sidangnya, MPRS telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti 1. Menetapkan manifesto politik RI sebagai bagian dari GBHN. 2. Penetapan garis-garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1 1961 sampai 1969. 3. Menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pembentukan DPAS. DPAS dibentuk oleh Presiden Soekarno dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri, dan yang menjadi wakil ketua adalah Ruslan Abdul Ghani. Pembentukan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir Juanda sebagai Menteri Pertama. Pembentukan Front Nasional. 1. Front Nasional merupakan lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan semesta nasional, mengembalikan Irian Jaya ke wilayah Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang materi sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.